PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sia-sia kau memaksaku untuk mengetahui siapa pimpinan kami, ha? Nona manis, sayang sekali. Wajahmu yang cantik itu akan menjadi santapan kami, ha? Tubuhmu yang indah itu sebentar lagi akan kami cicipi, ha? Berdebah, manusia-manusia bejat. Sebentar lagi kalian akan merasakan pukulanku ke parat. Ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Eli Ermawati sebagai Antingulan, Endang Ai sebagai Paramita, Yanuar sebagai Raden Karmapala, Yuli sebagai Cempaka, Mucus sebagai Jubah Hitam, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Paramita yang mengamuk kembali setelah mengingat masalah yang tengah ia hadapi. Untunglah pada saat itu, Purbaya berhasil mengejar Paramita dan berhasil mencegah kepergiannya. Paramita dipeluk Raden Purbaya agar tak bisa berbuat sesuatu, tapi ia terus meronta sambil berteriak-teriak mengancam Ki Cengkar Pawon. Dan pada saat itu, Anting Wulan dan Karmapala yang mengejar Paramita sampai juga ke tempat itu. Tenanglah Paramita. Aku tak ingin kau jadi seliar ini. Lepaskan aku. Adik Paramita, kenapa kau jadi seperti ini? Apakah kau sudah melupakan nasihat kakak tadi? Aku harap kau mau mengerti, Paramita. Kak Wulan, aku malu, Kak. Aku harus bertemu Cengkar Pawon. Aku harus membunuhnya. Aku benci. Aku benci diriku. Aku benci dengan hidup. Ya, aku mengerti apa yang tersimpan di hatimu. Tapi caramu yang seperti ini malah akan sia-sia. Kalau kau memang dendam dengan Cengkar Pawon, biarkan saja. Tapi kau pun harus memperhitungkan segalanya. Lagi pula, orang yang kau benci Anda itu sekarang sedang mendekam dalam penjara. Sandiwara Dan Radio keadaannya di pun channel sudah tidak Memori waras. 80. Aku harap kau mau mengerti. Kakak merasakan apa yang sedang kau derita. Tapi juga kakak harus membuat kau mengerti. Maafkanlah kesalahanku. Aku sepertinya tidak bisa menguasai diriku. Amarahku begitu memuncak jika ingat dengan nama Cengkar Pawon. Baiklah, kalau memang sekarang dia berada di dalam penjara, tapi suatu saat dia harus mampus di tanganku. Nah, sekarang aku harap kau jangan melakukan hal seperti tadi. Hal seperti itu bukanlah sikap seorang pendekar. Tapi itu adalah sikap orang yang tak mempunyai pikiran luas. Nah, ayo. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Bukit Tengkorak. Tunggu. Kak Wulan, lihatlah. Bukankah itu kakek Mamang Kuraya dan kakek Parangpungkur? Ah, iya. Hei, kenapa mereka sudah kembali? Apakah pertemuan itu sudah selesai? Kelihatannya demikian.
Kelihatannya seperti baru terjadi sesuatu. Paramita. Iya, hanya salah pengertian saja, Kek. Lalu bagaimana? Apakah masalahnya sudah selesai? Iya, saya telah menjelaskan duduk persoalannya pada Pramita. Oh ya, kenapa kakek sudah kembali? Apakah pertemuan itu sudah selesai? Iya. Pertemuan itu baru saja selesai. Apakah tadi kalian bermaksud akan kembali? Benar, Kek. Aku pikir pertemuan itu masih berlangsung. Apakah kalian tidak melihat Cempaka? Cempaka? Iya. Tidak, Kek. Sejak aku mengejar Pramita, aku tidak melihat Cempaka. Apakah Cempaka pun ikut mengejar Pramita? Iya. Kalau dia tak ada, lantas dia pergi kemana? Bagaimana kalau kita cari, Kek? Aku khawatir terjadi apa-apa terhadapnya. Iya. Aku rasa sebaiknya memang begitu. Ayo kita cari. Kemudian, dengan pikiran yang dipenuhi kebimbangan, mereka pun mencari Cempaka yang sejak tadi tidak kelihatan. Sementara itu Cempaka sendiri, rupanya tengah menghadapi beberapa orang berjubah hitam di suatu tempat. Manusia-manusia berjubah hitam ini membuat aku jadi salah langkah. Seharusnya aku mencari Raden Purbaya dan Paramita. Malah aku harus berhadapan dengan keparat-keparat yang meresahkan masyarakat itu. Nona Manis, sebaiknya kau menyingkir dari tempat ini dan jangan turut campur atas segala tindakanku. Bagaimana aku akan menyingkir dari tempat ini kalau manusia yang meresahkan masyarakat berada di hadapanku? Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja dari hadapanku sebelum kalian menjelaskan siapa biang keladi dari orang-orang berjubah hitam. Sia-sia kau memaksaku untuk mengetahui siapa pimpinan kami, ha? Nona Manis sayang sekali. Wajahmu yang cantik itu akan menjadi santapan kami, ha? Tubuhmu yang indah itu sebentar lagi akan kami cicipi, ha? Bebas, manusia-manusia bejat. Sebentar lagi kalian akan merasakan pukulanku keparat. Ini. Cempaka menyerang dengan gencar. Pukulan-pukulannya tak pernah luput dari sasaran. 4 orang berjubah hitam yang menyerang Cempaka tidak bisa banyak berbuat sesuatu. 2 di antaranya dapat dijatuhkan dengan mudah. Dan tak lama yang satunya pun menyusul jatuh dihajar Cempaka. Sebaiknya kau menyerahlah. Ketiga temanmu itu sekarang sudah tidak bernyawa dan kau tidak akan mempunyai bantuan lagi. Sekalipun kawan-kawanku sudah menjadi bangkai, aku tak akan pernah takut menghadapi lawan-lawanku. Ayo, majulah, kita lanjutkan perkelahian ini. Pikirkanlah baik-baik, Kisanak, sebelum segalanya jadi terlambat. Percuma kau melawanku, karena kau bukanlah tandinganku. Wan sombong, kecongkakanmu sebentar lagi akan kututup dengan pedangku. Sudah kukatakan, perlawananmu akan menjadi percuma. Sebaiknya menyerah sajalah dan jelaskan siapa ketua di balik jubah hitam. Jangan banyak tinjau. Dasar manusia bejat, tidak bisa diajak kompromi. Rasakan ini. Keparat, wanita jalan. Sayang sekali, aku tidak berhasil mengorek keterangan darinya. Kalau begitu, aku harus mencari Paramita dan Prabu Purbaya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Bukankah Memori itu 80. Benar, Tuanku. Itu adalah Cempaka. Ada Cempaka! Seperti suara kaulan. Benar, itu mereka. Dari mana kau, Adik Cempaka? Kakek Mamang Kuraya begitu mencemaskanmu. Aku baru saja berhadapan dengan orang-orang berjubah hitam, Tuanku. Tadi ketika akan mengejar Tuanku, tiba-tiba aku dihadang oleh orang-orang berjubah hitam. Jadi terpaksa aku harus melayani mereka. Lalu, sekarang bagaimana dengan orang-orang berjubah hitam itu? Mereka semua tewas. Aku terpaksa melakukan hal itu karena serangan mereka cukup ganas dan kejam. Sampai aku sendiri tidak sempat mengorek keterangan dari mereka. Sudahlah, yang penting kau selamat. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke Istana Kencana Wungu. Bagaimana, Tuanku? Ya, aku rasa sebaiknya memang begitu.
Kita harus kembali ke istana sebelum suasana gelap. Ayo kakek. Tunggu. Kalau begitu, kita akan berpisah. Aku harus kembali ke Galuh. Dan kau bagaimana, Paramita? Aku... Paramita harus ikut ke istana Kencana Ungu. Karena ada sesuatu yang akan kubicarakan dengannya. Kalau begitu, aku akan ikut mereka saja. Kalau kalian tak keberatan, bagaimana? Kalau aku ikut kalian ke istana Kencana Ungu? Silakan. Aku tak akan merasa keberatan dengan kehadiranmu, Karmapala. Terima kasih, Purbaya. Mudah-mudahan saja Karmapala mau menerima penderitaan yang dialami Pramita. Karmapala, bagaimana kabarnya dengan gurumu, Rangkong Hidup? Apakah beliau baik-baik saja? Beliau dalam keadaan baik-baik saja, Kek. Wah, syukurlah. Syukurlah. Kalau memang demikian keadaannya. Oh iya, kenapa kau tak kembali ke istana Galuh? Aku belum ada keinginan untuk kembali, kakek. Aku masih ingin membantu menyelesaikan masalah Paramita. Keadaannya benar-benar membuatku prihatin. Semula, aku memang berniat kembali ke Galuh. Tapi setelah aku pikir kembali, semua itu akan percuma kalau aku tak membantu Paramita. Iya. Aku mengerti maksud. Apakah kakek mempunyai pandangan lain atas niatku membantu Paramita? Tidak. Niatmu itu bagus dan aku setuju. Membantu seorang kawan atau seseorang yang membutuhkan pertolongan itu sangat baik. Dan itu adalah salah satu ciri dari seorang pendekar sejati. Kupikir kakek Mamangkuraya mempunyai dugaan lain terhadapku. Tuanku, bagaimana dengan perjalanan kita? Apakah kita akan meneruskan perjalanan ini? Kelihatannya suasana mulai gelap. Sebaiknya kita memang istirahat. Tapi kita harus mencari tempat yang baik dan kelihatan aman, Kak Ulan. Iya, sambil jalan kita melihat-lihat tempat yang cocok untuk mendirikan kemah. Hiya! Rombongan Raden Purbaya terus melangkahkan kudanya sambil melihat-lihat tempat yang cocok untuk istirahat, bermalam sampai menunggu esok hari. Tak lama setelah mereka menempuh perjalanan cukup lama, akhirnya mereka pun menemukan tempat yang cocok. Dan tempat itu tak jauh dari sebuah sungai yang airnya mengalir. Malam semakin larut, bulan di atas nampak bersinar begitu redup, karena memang saat itu bukan bulan purnama. Setelah membuat tenda, mereka pun beristirahat bergantian. Kulihat sejak tadi Paramita diam saja dan tak mau menoleh kepadaku. Apakah ia mulai membenciku? Ia berdiri. Mau kemana dia? Paramita yang semula duduk dan diam sambil menatap jauh ke udara, tiba-tiba ia bangkit dan berjalan ke sebuah sungai yang tak jauh dari tempat itu. Melihat Paramita melangkah ke sungai itu, Karmapala kemudian menghampirinya. Adik Mita, kelihatannya kau banyak melamun. Apakah adik Mita masih memikirkan hal itu? Bagaimana aku bisa melupakan hal itu, Kakang? Binatang saja kalau disakiti manusia masih ingat dan mencoba untuk membalas sakit hatinya. Apalagi aku, Kakang, yang mempunyai akal dan pikiran. Tentu saja hal seperti itu tidak bisa aku lupakan begitu saja, Kakang. Pantas saja kau mengacukan aku begitu saja, Mita. Rupanya kau lebih mementingkan perasaan dendammu ketimbang aku. Apa maksudnya dengan kata-kata Kakang? Apakah aku salah kalau aku melamun dan memikirkan dendamku? Kau tidak salah. Bahkan itu hakmu. Apakah kau tak bisa menghargaiku lagi? Aku bisa mengerti perasaanmu, dan aku pun begitu tenggelam dalam kesedihanmu. Tapi aku tidak ingin kau mengacukan aku. Apakah kau tidak mengerti dengan perasaanku, Paramita? Aku... Cukup, Kakang. Aku mengerti apa yang ingin Kakang katakan. Bukan aku tidak bisa menerima kehadiran Kakang di hatiku. Tapi, apakah Kakang tidak bisa melihat penderitaanku?
Kakang pasti akan kecewa menerima keadaanku ini. Aku sudah ternoda aib yang cukup parah, Kakang. Tidak, adik Mita. Bagiku, kau tetap segala-galanya. Bagaimanapun keadaanmu, aku akan menerimamu dengan hati yang tulus dan bersih. Aku mencintaimu bukan melihat dari sisi penderitaanmu, tapi aku melihatmu sebagai seorang gadis yang kudambakan dalam hidupku. Percayalah, adik Mita. Kakang Karmapala, apakah aku bisa menerima kehadiranmu di sisi aku, sementara aku telah ternoda aib yang cukup memalukan? Kakang Karmapala, tidak ada gunanya Kakang mencintai aku. Aku bukanlah wanita yang suci seperti yang Kakang harapkan. Aku harap Kakang bisa memberikan cinta Kakang pada orang lain, pada gadis lain yang memang pantas Kakang cintai. Paramita, apakah kau masih meragukan ketulusan hatiku? Tidak, adik Mita. Aku tidak bisa memberikan cintaku pada orang lain. Di jagat ini, hanya kaulah yang kuharapkan. Kakang, aku mohon jangan, Kakang. Aku tidak mau Kakang Karmapala menderita hanya karena keadaanku. Baiklah, adik Mita. Kalau kau bersikeras untuk menolak cintaku, aku tidak ingin memaksamu. Aku memang tidak pantas menjadi kekasihmu. Ternyata impianku selama ini untuk memilikimu hanya angan-angan belaka yang sirna ditelan kekecewaan. Nah, selamat tinggal, Paramita. Semoga kau bahagia dengan segala dendammu yang kau pendam dalam hatimu. Kakang Karmapala, apa yang harus aku perbuat? Kakang! Kakang! Tunggu! Ada apa dengan Pramita? Kenapa dia berteriak-teriak? Aku akan melihat ke sana. Mendengar Paramita berteriak-teriak memanggil Karmapala, Anting Wulan yang semula sedang istirahat jadi tersentak kaget. Kemudian ia pun bangkit mencari Paramita. Sementara itu Paramita yang melihat kepergian Karmapala kemudian berusaha untuk menyusulnya. Kakang, tunggu. Tunggu, Kakang. Mau apa ia mengejarku? Bukankah ia menolakku? Tunggu, Kakang. Mau apa lagi, Paramita? Aku rasa semuanya sudah selesai. Aku menerima kenyataan bahwa kau menolak cintaku. Biarkanlah aku pergi. Aku memang tidak pantas menjadi kekasihmu. Sudahlah, Kakang. Jangan kau ulangi kata-katamu. Maafkan atas kata-kataku tadi, Kakang. Paramita. Kakang, janganlah kau tinggalkan aku. Walaupun pada saat ini aku belum bisa menerima ketulusan cintamu. Aku hargai kejujuranmu. Dan aku harap kau jangan pergi dari sisiku, Kakang. Lalu apa gunanya aku berada di sisimu kalau kau belum bisa menerima cintaku? Aku malu, Mita. Kakang, aku tidak menolak cintamu. Tapi juga bukan berarti aku sudah bisa menerima cintamu. Aku membutuhkan waktu yang panjang untuk memikirkan hal itu. Keadaan pikiranku saat ini sedang kacau, Kakang. Aku harap Kakang mau mengerti. Mita, baiklah. Aku akan berusaha untuk mengerti. Dan aku harap Kakang Karmapala jangan sampai pergi dari sisiku. Aku takut kehilangan kau, Kakang. Iya, Mita. Aku berjanji. Asalkan kau pun berjanji. Jangan sampai membuatku kecewa. Oh, Kakang. Kalau begitu, ayo kita kembali. Hei, dengar. Seperti ada seseorang berlari ke arah kita. Siapa dia? Hati-hatilah, Paramita. Iya, Kakang. Hei, siapa itu? Keluarlah dari semak belukar itu. Kaulan. Ada apa tadi Pramita berteriak-teriak seperti itu? Tidak, Kaulan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi kenapa kau berteriak-teriak? Pramita, janganlah kau membuat cemas teman-temanmu yang lain. Teriakanmu tadi telah mengundang kewaswasanku dan Raden Purbaya yang sedang istirahat. Maafkan aku, Kaulan. Aku tidak sadar berbuat demikian. Ya, sudahlah. Lupakan. Sekarang kembalilah ke tenda. Baik, Kak. Malam itu kembali hening. Yang terasa hanyalah hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah Paramita dan Karmapala berjaga-jaga, kini bergantian Anting Wulan dan Mamang Kuraya yang berjaga. Malam terus beranjak makin jauh. Rembulan pun makin tenggelam di telan waktu. Sampai akhirnya terasa fajar pun perlahan-lahan terbit dari ufuk timur. Dan kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di lereng Bukit Tengkorak, nampak Resi Amista tengah berbincang-bincang dengan Kalarokso dan Kalajabang.
Sungguh sebuah suasana pagi yang cerah dan segar. Kala Rokso dan kau Kala Jabang, sudah cukup lama aku tidak melihat kalian berdua melatih olah kanuragan kalian. Sekarang lakukanlah. Aku ingin melihat sampai sejauh mana olah kanuragan yang kalian miliki. Rupanya Kakang Amista ingin menguji kepandian kita di Kala Jabang. Apakah kau siap untuk olah tubuh di Kala Jabang? Boleh. Aku pun sudah cukup lama ingin mencoba kepandaianku. Apakah kau sudah mendapat kemajuan yang dalam? Ayo, kita mulai. Baik. Awas! Memang anak-anak buahku yang bisa diandalkan. Tidak sia-sia aku memberi perhatian lebih pada mereka berdua. Cukup. Bagus. Ternyata kepandaian kalian masih bisa untuk kuandalkan. Sekarang istirahatlah. Aku ingin membicarakan sesuatu pada kalian berdua. Baik, Kakang. Setelah beberapa saat kupikirkan, ternyata aku mempunyai ide yang baik untuk keharuman nama perguruan hati suci. Wah, Kakang Amista. Ide apakah yang Kakang rencanakan? Apakah kau masih ingat dengan pengemis tongkat merah? Maksud Kakang, apakah perguruan tongkat merah yang dipimpin oleh Ki Parangpungkur? Tepat sekali. Nah, aku mempunyai suatu rencana yang baik untuk membuat perguruan pengemis tongkat merah runtuh kejayaan namanya di mata dunia persilatan. Apalagi setelah kehadiran Ki Parangpungkur di pertemuan itu. Aku melihat dari sorot matanya, ia mencurigai perguruan kita. Nah, orang-orang seperti dia harus kita hancurkan. Dan tentu saja yang menghancurkan pengemis tongkat merah bukanlah tangan-tangan kita. Biarlah orang lain yang akan menghancurkannya. Aku mempunyai rencana agar orang-orang kita memakai baju-baju pengemis. Agar ketika mereka ditangkap, yang akan dituduh adalah orang-orang tongkat merah. Wah, itu suatu rencana yang baik, Kakang. Aku setuju sekali. Iya, kita memang harus membuat pelajaran bagi orang-orang tongkat merah. Kalau nama baik perguruan tongkat merah runtuh, artinya nama perguruan hati suci akan segera terangkat, Kakang. Iya, aku pun menyetujui rencana Kakang Amista itu. Dengan terangkatnya perguruan hati suci, berarti akan bertambah banyaklah pengikut kita, Kakang Amista. Jelas sekali. Dan itu sudah pasti para pengikutku akan bertambah banyak. Dan cita-citaku akan segera tercapai. Rasi Amista memang hebat dan tak bisa dihancurkan. Dan sebentar Anda lagi sekarang dunia masih persilatan mendengarkan akan Sandiwara tunduk Radio dan di channel bersimpuh Memori di 80. kakiku. Nah, Kala Rokso dan kau Kala Jabang, Ya, Kakang. sekarang laksanakanlah rencana kita itu. Ingat, jangan sampai hal ini jadi bocor cuma gara-gara keteledoranmu. Kalau ini sampai terjadi, maka nyawa kalian berdualah sebagai gantinya. Baik, Kakang. Langkah pertamaku dari perguruan hati suci telah berhasil. Dan banyak sekali orang-orang yang simpati dengan perguruan hati suci. Artinya untuk langkah-langkah selanjutnya pun harus mencapai keberhasilan yang lebih baik. Ya, perguruan hati suci harus harum di mata dunia persilatan. Dan sebentar lagi aku akan menguasai dunia persilatan di tanah Jawa dan Pasundan. Dan aku akan tetap bersembunyi di balik cadarku yang putih sebagai orang suci yang dipuja-puja. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, akhirnya mereka pun sampai juga di Istana Kencana Wungu. Matahari perlahan-lahan mulai meninggi. Cahayanya pun telah tersebar kemana-mana. Siang itu, Anting Wulan yang memang masih merasa penasaran dengan pedang ular emasnya yang dipegang Paramita. Kemudian, ia pun mendekati Paramita untuk menanyakan perihal pedangnya. Aku rasa sudah saatnya aku menanyakan tentang pedang ular emasku pada Pramita.
Kalau hal ini didiamkan berlarut-larut, bisa berbahaya. Nah, itu dia. Nampaknya Pramita masih saja melamun. Adik Mita? Kak Ulan, ada apa, Kak? Adik Mita, aku ingin bertanya sesuatu dan butuh kejujuranmu. Apakah pedang ular emas milikku kau yang mengambilnya? Tidak perlu gugup. Jawab saja yang tenang. Tapi ingat, kau harus berkata dengan jujur. Sekalipun aku tahu kau yang membawa pedang itu. Tapi walaupun begitu, aku tetap membutuhkan jawabanmu. Iya, Kak Ulan. Akulah yang membawa pedang itu. Bagus. Kau telah mengakuinya dengan jujur. Tapi kenapa pedang itu berganti menjadi pedang ular emas palsu? Pedang ular emas palsu? Bagaimana mungkin pedang itu palsu, Kak Ulan? Pedang itu memang asli. Aku membawanya terus. Dan tak mungkin ada orang yang bisa menukarnya dengan pedang ular emas palsu. Adik Mita, bagaimana mungkin pedang itu asli kalau kekuatannya hanya segitu? Dan kemudian bisa patah dengan mudah. Pedang itu jelas pedang palsu. Adik Mita, kau telah membuat kelalaian. Pedang itu sangat berbahaya sekali jika sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Benarkah apa yang Kakak Ulan katakan itu? Bahwa pedang ular emas itu palsu, Kak? Ya, pedang ular emas yang kau gunakan untuk menusuk Prabu Purbaya itu palsu. Nah, apakah selama kau memegang pedang itu, ada suatu kejadian yang membuatmu lengah, adik Pramita? Menurut perasaanku, tidak, Kakak Ulan. Aku tak merasakan ada sesuatu kejadian yang membuatku lengah. Tidak mungkin. Pasti kau telah mengalami sesuatu. Kak Ulan. Karmapala, ada apa? Kalau boleh aku turut campur dalam percakapan ini, mungkin aku bisa sedikit memberikan keterangan. Apakah keteranganmu itu mengenai hilangnya pedang ular emas yang asli? Mudah-mudahan saja ada hubungannya dengan itu. Kalau begitu, silakan kau jelaskan, adik Karmapala. Barangkali keteranganmu itu bisa membantu keterangan hilangnya pedang ular emasku. Beberapa hari yang lalu, sebelum dibukanya pertemuan perguruan hati suci, kami berdua tinggal di pondok lereng Bukit Tengkorak. Dan pada suatu malam, aku merasakan suatu keanehan. Aku merasakan seperti ada sesuatu yang tengah terjadi. Padahal, malam pada saat itu belum begitu larut. Tapi entah kenapa, tiba-tiba mataku terasa ngantuk sekali. Dan aku yakin bahwa pondok itu telah dimantrai dengan sebuah sirap. Jadi apakah mungkin pada saat itulah hilangnya pedang ular emas milik Kak Ulan? Iya, aku rasa saat itulah pedang asliku telah ditukar dengan pedang ular emas palsu. Ini sangat berbahaya. Aku harus dapat mengambilnya kembali pedang itu. Oh iya, aku baru ingat ketika Kakang Karmapala mengatakan seperti ada sesuatu yang terjadi waktu itu. Berarti aku telah lalai. Maafkan aku, Kak Ulan. Aku bersalah. Setelah Karmapala mengingatkan kejadian yang pernah dialaminya, barulah Paramita menyadari bahwa ia telah berbuat lalai menjaga pedang itu.
datang Anting Wulan yang menanyakan perihal pedang ular emasnya pada Paramita. Paramita semula menyangkal bahwa pedang yang ia pergunakan adalah pedang palsu. Tetapi setelah ia diberi penjelasan oleh Anting Wulan, barulah ia percaya bahwa pedang itu memang benar pedang palsu. Dan ketika terjadi percakapan di antara keduanya, datanglah Karmapala menjelaskan tentang suatu kejadian di mana ada hubungannya dengan hilangnya pedang ular emas Anting Wulan. Paramita yang menyadari hal itu, kemudian ia jadi terisak-isak meminta maaf pada Anting Wulan. Maafkan aku, Kak Wulan. Aku telah lalai menjaga pedangmu. Kalau saja aku tak mencuri pedang itu demi kepentingan pribadi, mungkin pedang itu tidak akan benar-benar hilang, Kak. Hukumlah aku, Kak Wulan. Aku mengaku bahwa aku benar-benar bersalah. Sudahlah, tak ada gunanya kau menyesali perbuatanmu. Semua itu sudah terjadi, dan aku harus mencari pedang itu, agar pedang itu tak jatuh ke tangan pendekar jahat. Nah, kalau hal itu sampai terjadi, maka dunia persilatan akan ditimpa dengan kerawanan. Kak Wulan, kemana kakak akan mencari pedang itu? Mau tidak mau, aku harus kembali ke Bukit Tengkorak. Bukankah kau mengalami hal itu di Bukit Tengkorak? Oh, iya ya. Apakah yang mencuri pedang itu Resi Amista? Resi Amista? Bagaimana mungkin Resi Amista yang mencuri pedang ular emasku? Apakah dia memang berada di Bukit Tengkorak itu, Pramita? Iya, Kak Wulan. Lalu ada hubungan apa Resi Amista dengan Resi Hati Suci? Apakah Resi Hati Suci adalah Resi Amista sendiri? Aku harus menyembunyikan hal ini. Entahlah, Kak. Aku tidak mengetahui hubungan mereka. Sudahlah. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat ke Bukit Tengkorak sekarang juga. Kemudian, Anting Wulan pun segera berangkat bersama kuda ajaibnya si Tunggul. Namun sebelum itu, Anting Wulan pamit pada Prabu Purbaya dan Mamang Kuraya. Dengan memacu kuda ajaibnya, Anting Wulan segera menuju Bukit Tengkorak. Siang itu, matahari tak seberapa terik karena awan mendung yang telah menghalanginya. Namun Anting Wulan terus memacu kudanya melintasi semak belukar, hutan dan jalan-jalan setapak. Sementara itu di tempat perguruan pengemis tongkat merah, nampak Ki Parang Pungkur tengah berbincang-bincang dengan Sariti muridnya. Sariti, aku rasa sudah saatnya kita pergi ke Padepokan Gua Larang untuk memenuhi undangan Resi Wanayasa. Aku merasa tidak enak kalau sampai tak memenuhi undangannya. Terserah guru kalau memang ingin berangkat hari ini. Aku siap mengikuti. Bagus. Kalau begitu siapkan kuda untuk berangkat. Suasana siang ini nampaknya sangat baik untuk pergi ke Gua Larang. Baik guru. Sariti kemudian beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil kuda. Tapi baru saja kakinya melangkah beberapa tapak meninggalkan pondok gurunya, tiba-tiba ada seorang murid pengemis tongkat merah muncul dengan terengah-engah. Nafasnya bagaikan diburu oleh beribu-ribu anak panah. Sariti jadi tersentak kaget melihat hal itu. Den Ayu, gawat. Waduh, gawat. Kita sedang difitnah. Gawat, Den Ayu. Sindang, tenanglah. Bicara yang jelas. Apa yang terjadi? Anu Den Ayu, tadi ketika aku sedang berada di kota raja, jubah hitam sosok manusia yang telah membuat kempar itu telah tertangkap lagi. Tapi yang sangat mengejutkan lagi Den Ayu, ketika jubah itu dibuka, ternyata orang itu jubah hitam yang memakai baju mirip seorang pengemis. Dan yang paling mengherankan lagi, dia mengaku berasal dari anggota pengemis tongkat merah Den Ayu. Kurang ajar. Kita telah difitnah orang-orang jubah hitam. Kita harus memberitahukan hal ini pada guru. Jangan sampai hal ini jadi berlarut-larut didiamkan. Ayo. Guru! Guru! Ada apa, Sariti? Kalau sudah siap untuk berangkat, kenapa harus berteriak-teriak seperti itu? Tunggulah sebentar. Cepatlah, Guru. Aku ingin menyampaikan suatu hal yang amat penting. Ada apa? Sindang, kelihatannya wajahmu pucat seperti telah terjadi sesuatu. Ada apa? Iya Guru. Tadi dengan perasaan yang masih digeluti was-was, Sindang, salah satu anggota tongkat merah, menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar penuturan Sindang, Parang Pungkur menjadi marah dan naik pitam. Kurang ajar. Siapa sebenarnya orang-orang jubah hitam itu? Mereka telah mencemarkan nama baik tongkat merah. Keparat, peristiwa ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Sindang, lalu bagaimana dengan jubah hitam yang mengaku sebagai anggota tongkat merah itu?
Apakah dia sekarang masih berada di kota raja? Tidak, Guru. Ketika Jubah Hitam bicara dan mengaku sebagai anggota Tongkat Merah. Lalu tiba-tiba saja muncul seseorang yang membunuhnya. Dan orang yang membunuhnya itu menurut pengakuannya masih orang warga desa yang tak jauh dari kota raja. Kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Mungkin orang itu membunuh Jubah Hitam hanyalah siasatnya untuk menutupi siapa sebenarnya Jubah Hitam itu. Sariti. Ya, Guru. Sekarang kau kutugaskan bersama Sindang mencari orang itu. Aku yakin mereka masih mempunyai hubungan teman dengan Jubah Hitam. Baik, Guru. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Den Ayu. Kita tak perlu mengejar dia. Tadi setelah terbunuhnya Jubah Hitam, orang itu telah menghasut warga kota raja untuk datang ke tempat kita. Jadi percuma kita mencari dia. Dia pasti akan datang kemari. Guru, apa tindakan kita nanti jika warga kota raja datang ke sini sambil menuduh kita bahwa perguruan Tongkat Merah adalah iblis Jubah Hitam? Sudah. Kita tenang saja. Kita lihat apakah benar mereka akan datang ke tempat ini. Nanti aku yang akan menjelaskannya. Setan mana sebenarnya yang telah mencemarkan perguruanku? Apakah Jubah Hitam itu ada hubungannya dengan perguruan Hati Suci? Aku sebenarnya sangat mencurigai perguruan itu. Segala tindakannya dan sambutannya yang berlebihan itu membuatku tidak percaya bahwa mereka berasal dari golongan baik. Kalau memang pemunculannya untuk membuat kebaikan di dunia persilatan, untuk apa dia harus menggunakan cadar? Guru dengar, sepertinya ada segerombolan orang-orang yang berteriak-teriak menuju kemari, Guru. Apakah mereka orang-orang kota raja, Guru? Kita lihat saja. Siapa mereka? Hancurkan! Guru, benar, orang itulah yang telah membunuh iblis Jubah Hitam itu. Dan dia jugalah yang mengajak warga kota raja untuk datang ke tempat kita, Guru. Tenanglah, aku mau tahu apa yang akan dilakukannya. Hei, Ki Parangpungkur, mengakulah bahwa kau adalah iblis Jubah Hitam itu. Salah seorang anak buahmu telah kami tangkap dan kami bunuh. Nah, sekarang mengakulah. Setelah itu, perguruan Tongkat Merah harus ditutup. Tunggu sebentar, Kisanak. Apakah tidak sebaiknya kita bicara secara tenang dan kekeluargaan? Jangan coba-coba bersembunyi di balik ketenanganmu, Ki Parangpungkur. Kekotoranmu sekarang telah terbongkar. Dan sebentar lagi, perguruan Tongkat Merah akan sirna dari tanah Jawa dan Pasundan ini. Runtuhlah perguruan Tongkat Merah. Hancurkan. Tunggu. Baiklah. Kalau kalian tidak mau bicara secara tenang, aku bisa berbuat sesuatu lebih keras lagi. Kalian silahkan menuduh perguruan Tongkat Merah adalah iblis Jubah Hitam. Tapi apakah tuduhan kalian sudah terbukti? Jelas, kami telah membuktikannya. Setelah kami buka salah seorang iblis Jubah Hitam itu, jubahnya ternyata adalah seorang anggota pengemis Tongkat Merah. Nah, apakah itu bukan salah satu bukti yang nyata dan jelas? Baik. Tapi apakah kau telah membuktikannya dengan kata-kata? Tidak. Aku memang tidak membuktikannya. Aku telah membunuhnya. Untuk apa iblis semacam itu harus ditanya? Sudah jelas dia bersalah. Ya, itulah kesalahanmu. Dan membuat aku curiga. Saudara-saudara warga desa Kota Raja, apakah saudara-saudara kenal dengan laki-laki yang menghasut saudara-saudara ini? Jawablah, kenapa kalian diam? Jadi jelas, kalian tidak kenal dengan laki-laki ini. Sebelum aku bicara lebih jauh lagi tentang tuduhanmu, mengakulah siapa kau sebenarnya. Aku warga Kota Raja. Warga Kota Raja? Apakah bicaramu itu tidak ngawur? Bagaimana mungkin kau warga Kota Raja, sementara orang-orang yang kau bawa ini tidak kenal denganmu?
Katakan yang jelas dan jangan coba-coba menipuku. Caramu bicara sangat mencurigakan. Jangan-jangan kaulah salah satu iblis jubah hitam. Bicaralah, siapa kau sebenarnya? Oh, hei, kawan-kawan. Kenapa kalian diam? Sudah jelas perguruan tongkat merah adalah iblis jubah hitam. Ayo, bantulah aku. Jangan biarkan aku terpojok oleh kata-katanya. Hei, kenapa kalian diam? Percuma kau menghasut mereka. Kalau kau tadi bisa membawa mereka kemari, tapi sekarang kau tak akan bisa menghasutnya untuk menghancurkan perguruan tongkat merah. Sungguh sangat disayangkan. Caramu bertindak sangat salah dan kasar sekali. Makanya gelagatmu mudah tercium ke sana. Barat, kenapa justru aku jadi terpojok dengan kata-katanya? Kurang ajar. Kalau begitu, aku harus menyingkir dari tempat ini sebelum mereka berbalik menterorku. Guru, orang itu melarikan diri. Sudah, biarkan. Kita tidak perlu mengejar dia. Biarlah dia mendapat hukuman dari ketuanya sendiri akibat gagal atas tugasnya itu. Nah, saudara-saudara, sekarang sudah jelas bahwa saudara-saudara semua telah dihasut oleh orang tadi. Ini harus menjadi perhatian saudara-saudara semua untuk hati-hati dalam bertindak. Kita jangan mudah terhasut oleh bujukan yang belum jelas persoalannya. Orang tadi mencoba menghancurkan perguruan tongkat merah dengan cara mempergunakan tangan-tangan warga desa. Untung saja hal itu tidak terjadi. Dan saudara-saudara semua masih bisa berpikiran secara jernih. Ki Parangpungkur kemudian menasehati warga desa Kota Raja itu yang baru saja terkena hasutan Brenda. Setelah beberapa saat diberikan pengertian dan nasihat, mereka semua pun kembali ke tempatnya masing-masing. Suasana siang semakin tinggi. Kejadian tadi bagi Parangpungkur adalah sebuah pelajaran yang akan dijadikan perhatian baginya. Sindang. Dan kau Sariti, kejadian tadi adalah suatu pelajaran bagi kita. Setiap kebaikan yang berdiri di muka bumi ini memang selalu ada saja kendalanya. Maka dari itu, jika kita menghadapi hal yang demikian, kita harus menghadapi dengan ketenangan. Jangan hal yang demikian kita kendalikan dengan amarah dan emosi yang tinggi. Dan aku yakin, kendala-kendala lain pasti akan muncul kembali, walaupun itu akan berlainan datangnya. Iya, Guru. Aku pun merasakannya. Betapa Guru dapat menyelesaikan masalah itu dengan tenang dan jiwa yang besar. Bukan saja peristiwa itu yang akan aku jadikan pelajaran, tapi sikap Guru yang tenang pun adalah suatu pelajaran bagiku. Ya, bagus. Kalau kau mulai mengerti. Dan sikap seperti itulah yang paling aku banggakan. Apalagi yang mempunyai sikap seperti itu adalah seorang pendekar. Nah, Sindang, kalau begitu kembalilah ke tempatmu. Sekarang masalahnya sudah selesai. Baik, Guru. Guru, apakah rencana Guru akan dilanjutkan untuk pergi ke Gua Larang? Iya, kita memang harus pergi ke sana. Untunglah masalah ini sudah tuntas. Kalau belum, mungkin kita tidak akan jadi berangkat hari ini. Apakah kau sudah mempersiapkan kuda untuk berangkat, Sariti? Sudah, Guru. Bagus. Kalau begitu, kita akan berangkat sekarang. Guru, apakah Kakang Giribanda akan turut serta untuk ke Gua Larang? Ya, Giribanda pun harus turut ke Gua Larang. Kenapa? Tidak, Guru. Aku justru ingin mengatakan bahwa Kakang Giribanda diajak saja. Ya, kalau memang demikian, syukurlah. Lalu, di mana Giribanda sekarang? Tadi kulihat dia ke Kota Raja. Mungkin sebentar lagi pun dia akan Anda tiba. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori dia 80. pergi ke sana? Padahal kita akan melakukan perjalanan yang jauh. Kalau kita tidak sampai ke Gua Larang untuk memenuhi undangan Resi Wanayasa, aku tidak enak, Sariti. Tapi bagaimana, Guru? Soalnya Kakang Giribanda belum juga muncul.
Bagaimana kalau kita tunggu sebentar, Guru? Ya, sudahlah. Tapi kalau kita tunggu beberapa lama, belum juga muncul, terpaksa kita akan pergi berdua saja. Iya, Guru. Kenapa Kakang Giribanda belum juga muncul? Lagi pula untuk apa dia pergi ke kota raja? Oh, itu dia. Syukurlah, dia segera datang. Hop, Sariti, apakah Guru menanyakan aku? Bukan hanya menanyakan kemana Kakang pergi. Guru bahkan sedang menanti Kakang untuk diajak ke tempat Resi Wanayasa. Maksudmu ke Gua Larang? Benar, kenapa? Sepertinya ada yang Kakang pikirkan untuk pergi ke Gua Larang? Tidak. Aku hanya... sudahlah, lupakan. Di mana Guru sekarang? Ada di dalam, temuilah. Ya, baiklah. Tanpa banyak bicara lagi, Giribanda kemudian langsung melangkah ke pondok gurunya. Sementara di dalam pondok itu, gurunya pun telah menunggunya. Dari mana kau, Giri? Aku menunggumu sudah sejak tadi untuk mengajakmu pergi ke Gua Larang, memenuhi undangan Resi Wanayasa. Maafkan aku, Guru. Aku tadi pergi ke kota raja. Ke kota raja tanpa alasan? Untuk apa pergi ke sana? Hampir saja tadi nama perguruan tongkat merah jadi cemar oleh seseorang yang berniat menghancurkan perguruan ini. Maafkanlah aku, Guru. Aku mengaku bersalah pergi tanpa izin pada Guru, sehingga aku tidak tahu ada peristiwa di sini. Sudah. Untunglah masalah itu sudah tuntas. Kalau kau sudah siap untuk berangkat ke Gua Larang sekarang juga, kita akan pergi ke sana. Ayo. Iya, aku sudah siap untuk berangkat, Guru. Tak beberapa lama kemudian, setelah mempersiapkan keperluannya, ketiganya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Gua Larang. Sementara itu di istana Kencana Wungu, Paramita kelihatan gelisah sekali atas kepergian Anting Wulan ke Bukit Tengkorak. Hatinya jadi resah. Ia takut akan terjadi apa-apa terhadap Anting Wulan. Kak Wulan, maafkanlah atas kesalahanku ini, Kak. Aku tidak menyangka kalau pedang ular bakal hilang dan berganti dengan yang palsu. Kalau memang benar si Amista yang telah mencuri pedang itu, artinya dia tidak menghargai aku sebagai orang yang telah mengetahui rahasianya. Apa yang harus aku perbuat untuk melawan Resi Amista? Rasanya tidak mungkin. Paramita. Kakang Karmapala. Kulihat kau sejak kemarin terus saja bersedih. Apakah kesedihanmu yang semakin hari semakin bertambah itu karena memikirkan masalah Kak Wulan? Iya, Kakang. Aku merasa bersalah sekali terhadap Kakak Wulan. Waktu itu, aku telah lancang mencuri pedang ular masnya, dan ketika aku mengembalikannya, tiba-tiba saja pedang itu berganti dengan yang palsu. Aku malu, Kakang. Dan aku tidak habis pikir, apakah benar si Amista yang mencuri pedang itu? Kalau benar, artinya dia harus mengembalikannya kepadaku. Dan kalau dia tidak mau, maka kita harus membocorkan rahasia dia tentang Resi Hati Suci. Tapi apakah kau yakin bahwa pedang itu Resi Amista yang mencurinya, Paramita? Kalau bukan dia, siapa lagi, Kakang? Bukankah yang menempati Bukit Tengkorak adalah Resi Amista? Dan bukankah kita pernah menginap di sana? Jadi jelas, aku rasa Resi Amista lah yang mencuri pedang itu. Dia sengaja membuat sirap untuk mencuri pedang itu. Lalu kalau memang benar Resi Amista yang mencuri pedang itu, apa yang akan kau lakukan? Kita harus menyusul Kak Wulan ke Bukit Tengkorak, Kakang. Aku merasa sangsi atas kekuatan Kak Wulan melawan Resi Amista. Resi Amista bukanlah resi yang mempunyai ilmu rendah, Kakang. Dia seorang pertapa yang sudah mumpuni. Benar. Aku pun mempunyai pikiran begitu, Paramita. Kita memang harus menyusul Kak Wulan. Kalau begitu, kita berangkat sekarang saja, Kakang. Dan kita tidak perlu izin dengan Kakang Purbaya. Karena aku khawatir dia tidak mengizinkan kita. Terserah kaulah. Yang penting, sekarang kita bisa menyusul Kak Wulan sebelum segalanya jadi terlambat. Iya, Kakang. Kalau begitu, ayolah. Aku tidak menyangka Resi Amista tokoh jahat itu masih saja menginginkan pedangku. Dan juga yang membuatku tak habis pikir, kenapa dia berada di Bukit Tengkorak? Apakah dia mempunyai hubungan dengan Resi Hati Suci?
Kelihatannya tingkah laku kedua tokoh itu sangat mencurigakan sekali. Hiya, hiya, hiya. Mudah-mudahan saja Resi Amista masih berada di bukit tengkorak itu. Aku tidak menginginkan pedang itu jatuh ke tangan pendekar seperti Resi Amista. Pedang itu sangat berbahaya. Kalau saja aku tak segera mengambilnya kembali, berarti malapetaka bagi dunia persilatan. Benar saja dugaan Anting Wulan. Tak jauh dari tempat dia berkuda, nampak seorang gadis tengah lari dengan sempoyongan. Bajunya kelihatan robek-robek dan wajahnya nampak kusam. Ia terus berlari sementara 4 orang berjubah hitam mengejarnya dengan nafsu birahi. Hai, aku seperti mendengar orang berteriak-teriak minta tolong. Hup! Suara itu datangnya dari arah utara. Aku akan mencoba ke arah itu. Hiya, hiya. Mau kemana kau manis? Jangan lari. 4 orang berjubah itu masih terus mengejar. Dan ketika salah seorang di antaranya melompat dan mencoba menyentuh gadis itu, tiba-tiba saja mendarat sebuah tendangan menghantam kedua tangannya. Kurang ajar. Siapa kau setan betina? Tidak pantas rasanya kau menyebut aku dengan kata-kata setan. Oh. Seharusnya kaulah yang pantas disebut setan dan iblis kemanusiaan. Tingkah laku kalian dan kelompok-kelompok kalian hanyalah membuat huru-hara dan malapetaka. Ternyata sepak terjang orang-orang jubah hitam jadi perhatian. Iya, perhatian bagi rakyat yang lemah. Dan hal itu sungguh memalukan. Seharusnya kalau kalian ingin menjadi pusat perhatian, buatlah yang baik dan berguna. Jangan bisanya hanya meresahkan rakyat kecil yang lemah. Berdebah, terlalu banyak bicara kau wanita binal. Aku bukan ingin banyak bicara, tapi aku ingin membela kebenaran dan membela rakyat yang lemah. Seperti halnya wanita itu. Jadi kau bermaksud menyelamatkan dia? Apakah aku tak salah dengar? Sampai sejauh mana si kepandianmu, Nona? Aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Oh. Dan juga kekuatan, aku tidak punya. Tapi kalau cuma untuk menjatuhkan kalian, aku rasa aku pun masih mampu. Oh, wanita sombong. Kalau begitu terimalah seranganku ini. Mau mengadu kekuatan juga rupanya kalian. Iya. Baik, ini. Hiat, hiat. Dengan melawan 4 orang berjubah hitam, Anting Wulan berkelit ke sana kemari sambil kemudian menghajar ke-4 orang itu dalam seketika. Hiat! Lumayan juga permainanmu, Nona. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pertarungan ini, kalau boleh aku tahu, siapa namamu? Bukan main. Baru kali ini aku menghadapi penjahat kemudian menanyakan namaku secara sopan. Apakah pertanyaanmu itu hanyalah akal bulusmu? Atau barangkali sebentar lagi kau akan menyerah, lalu kemudian kau akan menjelaskan siapa pimpinan jubah hitam begitu? Berdebah keparat. Ternyata kau tidak bisa diajak bicara dengan tenang. Kata-katamu terlalu sombong, Nona. Baiklah, kalau kau tak mau menjawab pertanyaanku, rasakan ini. Sungguh, darah tinggi sekali kau jubah hitam. Hiat! Perkelahian kembali terjadi. 4 orang jubah hitam yang baru saja terkena hajaran Anting Wulan kini bangkit kembali. Dan perkelahian kali ini kelihatan bertambah ganas. 4 orang berjubah hitam itu mencabut pedangnya. Kita tinggalkan dulu sementara pertarungan antara Anting Wulan dan 4 orang berjubah hitam. Sekarang kita beralih pada perjalanan Paramita dan Karmapala yang akan menyusul Anting Wulan ke Bukit Tengkorak. Hiya. Paramita, betapapun dalamnya penderitaanmu, aku masih mencintaimu. Tetapi, kenapa kau masih saja tak mau mengerti perasaanku? Apalagi sebenarnya yang kau ragukan? Paramita. Tidak kusangka Kakang Karmapala begitu memperhatikan aku. Apakah aku pantas membalas cinta Kakang Karmapala sementara aku dalam keadaan nista? Tidak, Kakang. Aku tidak ingin membuat kau kecewa di kemudian hari. Dan aku pun tidak ingin jika suatu saat ada perselisihan
lantas kau mengungkit-ungkit penderitaanku. Tapi aku jadi serba salah kalau aku tak membalas cinta Kakang Karmapala. Dia pasti akan jauh dariku. Sementara aku membutuhkan seorang teman yang mau mengerti dengan keadaanku ini. Sang Hyang Agung, kenapa aku begitu terpojok oleh persoalan-persoalan yang begitu rumit dan memusingkan? Adik Paramita, ayo. Kelihatannya kau berkuda sangat lambat sekali. Padahal kita sudah harus bisa menyusul Kaulan. Apa yang kau pikirkan? Banyak, Kakang. Pada saat-saat ini, aku begitu banyak persoalan dan juga cobaan. Sampai aku sendiri tak kuasa menanggung itu semua, Kakang. Mita, apakah kau lupa dengan nasihat Kaulan dan kakek Mamang Kuraya? Aku masih ingat, Kakang. Tapi apakah cuma dengan bersabar dan hati tabah, persoalan itu dapat selesai? Begitu banyak sekali persoalan pahit yang berkecamuk di dalam hatiku, Kakang. Sampai-sampai aku tidak percaya dengan kesabaran dan ketabahan. Rasanya aku mulai muak dengan hidup ini. Mita, kalau bukan dengan ketabahan dan kesabaran, lantas kita mau apa lagi? Tak ada cara lain yang dapat kita lakukan sebagai makhluk jika ditimpa musibah, selain dengan tabah dan sabar menerima kenyataan. Kalau hanya dengan bicara, kelihatannya memang mudah, Kakang. Tapi kenyataannya, setelah saya coba untuk tabah dan sabar, ternyata masih saja begini. Bahkan sama sekali tidak bisa, Kakang. Paramita, yang namanya menjadi orang sabar bukan dilihat dari waktu sampai mana batas kesabaran itu. Tidak. Kesabaran di sini dalam arti kita bisa menerima musibah atau cobaan dengan lapang dada. Dan kita juga harus memahami bahwa musibah ini datangnya dari Yang Maha Agung, bukan semata-mata datang begitu saja. Kalau menurutmu kau telah coba untuk sabar dan tabah, menerima kenyataan kemudian kamu tidak bisa, itu belum, Mita. Selama kau belum merasa tenang dan tentram, maka apa yang kau lakukan itu belum tercapai. Dan bukannya tidak bisa. Jadi aku harap janganlah kau salah menafsirkannya. Benarkah apa yang dikatakan Kakang Karmapala? Hiya, hiya, hiya! Hei, Mita, tunggu! Hiya, hiya, hiya! Menjadi malu sendiri dengan apa yang dikatakannya. Dan kata-kata Karmapala begitu menyentuh hatinya. Entah karena apa, kemudian Paramita melarikan kudanya dengan kencang. Mita, Paramita, tunggu! Hiya, hiya, hiya! Apa yang telah terjadi terhadap Paramita? Kenapa ia meninggalkan aku? Apakah kata-kataku itu telah menyinggung perasaannya? Hiya, hiya, hiya! Jadi malu dengan Kakang Karmapala atas kata-kataku tadi. Ya, kesabaran atau ketabahan memang tidak bisa diukur oleh waktu. Aku memang belum bisa bersikap untuk tabah dan sabar. Kakang Karmapala, cara berpikirmu sangat luas sekali. Berbeda denganku yang cengeng dan seperti anak-anak. Kasihan Kakang Karmapala mengejarku dengan begitu cemas. Hiya, hiya, hiya! Paramita, kenapa kau meninggalkan aku? Apakah kata-kataku itu ada yang menyinggung perasaanmu? Tidak, Kakang. Justru sebaliknya, aku yang malu. Berbicara tanpa melihat keadaan. Aku malu atas sikap Kakang. Apalagi kalau aku mengingat tindakanku waktu itu. Ketika aku dekat dengan Resi Amista. Sungguh memalukan, Kakang. Dulu aku begitu mengharapkan sekali cinta Kakang Purbaya. Padahal dia sama sekali tidak menyukai aku. Sungguh naif sekali tingkah lakuku. Aku seperti mengharapkan bulan jatuh di pangkuanku. Seharusnya aku berpikir bahwa tindakan seperti itu tak layak bagi seorang wanita yang mengharapkan cinta seorang lelaki dengan cara merayu dan mendekati. Memalukan. Memalukan sekali. Adik Mita. Kakang,
Semula aku merasa bangga dan berkeyakinan bahwa yang melakukan aib ini adalah Kakang Mas Purbaya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Yang melakukan bukanlah Kakang Mas Purbaya. Adik Mita, kenapa kau masih saja memikirkan hal itu? Bukankah kau sudah akan mencoba untuk tabah dan menerima nasib burukmu? Lupakanlah. Bagaimana aku bisa melupakannya, Kakang? Sementara benih dari orang yang kubenci mendekam dalam kandunganku. Bila aku ingat nama dan wajah Sekar Pawon, cicik rasanya. Kakang, selama ini setelah aku menderita dan ditimpa musibah, hanya Kakanglah orang yang dekat denganku. Jadi aku harap Kakang jangan sampai meninggalkan aku. Iya. Apakah Kakang keberatan dengan keinginanku? Atau barangkali Kakang sudah mulai tidak menyukai kehadiranku? Bukan itu maksudku, Mita. Aku sangat menyukai sekali kau minta tolong padaku. Dan aku pun sudah tidak menganggap siapa-siapa lagi terhadapmu. Tapi apakah layak aku mendampingimu, sementara kau tidak mencintai aku? Kalau kau adikku, mungkin itu lain halnya. Kakang, apakah Kakang masih mengharapkan cintaku? Padahal Kakang tahu, aku telah ternoda aib yang amat menjijikkan. Dan apa gunanya mencintai seseorang wanita yang sudah tidak mempunyai kegadisan, Kakang? Mita, aku benar-benar masih mengharapkan balasan cintamu. Aku tak peduli dengan keadaanmu. Yang jelas, aku mencintaimu lahir batin. Bagiku, untuk mencintai seseorang wanita, aku tidak butuh kekurangan atau kelebihan dari wanita itu. Yang jelas, aku menyintai begitu juga halnya terhadapmu. Apapun adanya kamu, aku tetap menyintai. Sekali lagi aku katakan, aku sangat menghargai cinta Kakang. Tapi itu bukan berarti aku akan cepat-cepat membalas cinta Kakang. Dan juga bukan mau menolak cinta Kakang. Entah kalau suatu saat nanti. Kakang, aku masih mempunyai luka yang amat parah di batinku. Aku perlu waktu untuk mengobatinya, Kakang. Kalau ketenangan sudah kudapatkan, bukan mustahil aku akan menerima cinta Kakang. Amat sulit rasanya menanti hal itu. Seperti apa yang kau katakan tadi, bagai menunggu bulan jatuh di pangkuan. Dan kenyataannya, itu tak akan terjadi. Tidak, Kakang. Untuk Kakang, segalanya lain. Aku bisa membalas cinta Kakang, tapi aku butuh waktu yang panjang, Kakang. Baiklah, Paramita. Sampai kapanpun kau mau membalas cintaku, aku akan menantinya. Terima kasih, Kakang. Kalau Kakang mau menyelami perasaanku. Dan aku pun mengharapkan agar kamu jangan mengingat-ingat kembali musibah yang telah menimpamu. Semua itu hanya akan membuat tidak menentu dan pikiran guncang. Aku akan berusaha untuk tidak mengingatnya, sekalipun hal itu sulit kulakukan, Kakang. Dan aku tidak ingin Kakang jauh dari sisiku, karena hanya Kakanglah tempat aku mengadu. Iya, Mita. Asal kita pun bisa saling mengerti. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, Kakang. Hiya, hiya, hiya. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di tempat lain, di mana Anting Wulan tengah bertarung, saat itu perkelahian masih saja terus berlangsung, walaupun belum ada yang jatuh di antaranya. Cukup jenuh juga aku bertarung dengan cecurut-cecurut bodoh ini. Sebaiknya aku selesaikan sekarang juga mereka. Dengan hanya beberapa jurus saja, 4 orang jubah hitam pun tersungkur tak berdaya. 3 orang di antaranya tewas termakan pedangnya sendiri. Sementara yang seorang lagi kelihatan ketakutan melihat Anting Wulan menghampirinya. Jangan! Jangan kau bunuh aku, Nona Pendekar! Jangan! Ternyata sesumbarmu yang barusan itu hanya setai kuku. Sungguh memalukan sekali jubah hitam. Jubah hitam yang selalu membuat gempar dan menganiaya rakyat, ternyata keberaniannya sama sekali tidak ada. Kalian orang-orang jubah hitam tak lebih dari iblis-iblis pengecut.
Ampun, Nona Pendekar. Ampun, jangan bunuh aku. Sekarang aku mau tahu, bagaimana rasanya kalau orang lemah ditindas dan dianiaya? Apakah rasanya sama seperti apa yang kau rasakan? Ampun, jangan. Jangan kau aniaya aku, Nona. Ampun. Tenang, tenang. Bukan aku yang akan menganiaya kamu, tapi gadis itu. Kasihan. Mungkin dia pun mau tahu bagaimana rasanya dipukul, ditendang, atau dihajar dengan sebidang pedang. Ampun, jangan. Aku insap, Nona. Nona, siapa namamu? Ningrum, Kak. Ningrum, bagus. Bagaimana perasaanmu ketika jubah hitam menganiayamu? Saya takut. Dan saya merasa sakit ketika mereka menampar saya. Oh ya? Nah, sekarang manusia yang bernama jubah hitam itu sudah tidak berdaya. Sekarang balaslah sakit hatimu. Tamparlah sepuasmu. Kemudian buatlah dia jadi lebih ketakutan seperti apa yang pernah ia lakukan terhadapmu. Saya takut, Kak. Untuk apa kau jadi orang penakut? Kalau kau masih saja mempunyai jiwa penakut, maka kau akan mengalami hal seperti tadi. Dikejar dan kemudian ditampar. Mungkin entah apa lagi yang akan kau alami. Nah, perlakukanlah dia seperti apa yang pernah dia lakukan terhadapmu. Ampun, Nona Pendekar. Janganlah pukul saya. Ampun, saya sudah lemah. Ampun, jangan tampar saya. Ningrum, ayo lakukanlah. Dia sudah tak berdaya seperti kau juga ketika dikejar mereka. Ayo. Tanpa bisa membantah keinginan Anting Wulan, wanita yang bernama Ningrum ini terus melangkah mendekati jubah hitam yang sudah tak berdaya dan tersungkur di tanah. Dan ketika Ningrum mulai mendekati jubah hitam, amarahnya pun memuncak. Dengan tanpa mempedulikan siapa-siapa lagi, Ningrum memukul dengan membabi buta. Jubah hitam terkapar tak berdaya, sementara Ningrum menangis terisak-isak dalam keadaan lemah. Kenapa kau menangis, Ningrum? Kenapa? Saya teringat adik saya, Kak, yang telah dibunuh oleh orang-orang jubah hitam. Saya sekarang merasa sedikit puas bisa memukul jubah hitam walau dalam keadaan tak berdaya. Adik kandung saya telah diperkosa dan dibunuh. Dan saya melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri, Kak. Sungguh malang sekali nasib adikmu itu. Sekarang, tenanglah. Tenanglah kau di sana. Aku mau menanyakan kepada jubah hitam, siapa biang keladi dari mereka? Baik, Kak. Ampun, Nona Pendekar. Ampun. Baik. Aku akan mengampunimu. Asal kau mau menjelaskan siapa biang keladi dari jubah hitam. Iya, ampun. Saya tidak tahu, Nona Pendekar. Sungguh, saya tidak tahu. Oh, masih mau mungkir? Dan mencoba-coba menutup rahasia? Tidak. Baiklah, kalau begitu, aku punya cara lain untuk membuka mulutmu. Ningrum, ambil pedang yang terletak di tanah itu. Baik, Nona Pendekar. Jangan. Baik, aku akan... Kurang ajar. Siapa yang telah berani membunuh dia? Kurang ajar. Aku telah kehilangan jejak. Susah sekali rasanya mengungkap rahasia dari jubah hitam. Sebaiknya aku kembali saja ke gadis itu. Bagaimana, Kak? Apakah orang yang melempar senjata rahasia itu Kakak temukan? Gagal. Orang itu menghilang begitu cepat. Ya, sudahlah. Nanti akan terungkap. Sekarang, kau akan kemana? Kembali ke rumah, Kak. Rumahmu di mana? Dekat lereng Bukit Tengkorak. Di bawah lereng itu memang banyak rumah para penduduk. Nah, di salah satu rumah itulah orang tua saya tinggal. Kakak sendiri mau kemana tujuannya? Ke Bukit Tengkorak. Ke Bukit Tengkorak? Bukankah di tempat itu 2 hari yang lalu telah ada sebuah pertemuan besar? Apakah kakak waktu itu tidak datang? Sehingga kakak mau pergi ke Bukit Tengkorak? Tidak. Aku ke sana bukan untuk menanyakan pertemuan besar atau mau bertemu dengan Resi Hati Suci. Yang jelas, aku ke sana ada keperluan yang sangat penting. Kalau kakak tidak keberatan, saya akan mengajak kakak... Wulan, ya. Kak Wulan. Ya, Kak Wulan, mampir sebentar ke pondokku. Lagi pula, saya lihat suasananya mulai agak gelap. Mungkin akan turun hujan. Bagaimana, Kak? Baiklah. Untuk menghormati ajakanmu, aku mau mampir. Ayo, naiklah ke kudaku. Baik, Kak. Hiya, hiya, hiya.
begitu tergesa-gesa. Apakah begitu penting masalah kakak sehingga kakak datang ke Bukit Tengkorak? Iya, penting sekali. Masalah ini menyangkut ketentraman dunia persilatan dan juga ketentraman tanah Pasundan. Ah, sepertinya begitu mengerikan sekali. Bukan sekedar mengerikan, tapi memang benar-benar mengerikan. Pedang pusakaku telah dicuri seseorang. Lalu, siapa yang mencuri pedang itu? Apakah kakak Wulan sudah mengetahuinya? Aku tidak mengetahui, tapi itu hanya dugaanku saja. Dan aku yakin, dialah yang mencuri pedangku. Aneh. Apakah di tempat itu telah tinggal 2 orang tokoh? Yang baik bernama Resi Hati Suci dan seorang tokoh jahat. Kak Wulan, apakah kakak Wulan yakin di Bukit Tengkorak itulah tinggalnya penjahat yang mencuri pedang kakak? Iya, kenapa? Bukankah di tempat itu tinggal seorang Resi Hati Suci yang baik dan mengemban dharma? Jadi menurutku, bagaimana mungkin di tempat itu ada orang jahat? Ningrum, kita jangan mudah percaya dengan penampilan seseorang yang rapi dan sopan. Kalau kita sendiri belum jelas benar siapa orangnya. Bisa saja kau bilang saat ini Resi Hati Suci baik. Tapi suatu saat, bila tiba-tiba jahat, bagaimana? Dan juga, bukanlah hal yang mustahil jika Bukit Tengkorak yang kau anggap suci dan bersih itu ada sebuah kejahatan yang tercongkol. Iya, benar juga kata-kata Kak Wulan. Nah, sekarang kau janganlah terlalu mudah menilai seseorang itu baik. Padahal belum tahu siapa orang itu dan bagaimana tingkahnya. Iya, Kak. Hea! Hei, aku mendengar dengus nafas seorang di atas pepohonan itu. Siapa? Apakah orang itu adalah kawan-kawan dari si jubah hitam yang terbunuh? Baiklah, akan kudiamkan saja dulu. Hea! Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas kipas. Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di radio kesayangan Anda. Anting Wulan tetap melanjutkan langkah kudanya, walaupun ia tahu
ada seseorang yang mengikuti dari atas pepohonan dengan cara melompat dari pohon satu ke pohon yang lain. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah tentang perjalanan Anting Wulan ke Bukit Tengkorak itu? Dan siapakah orang yang mengintai perjalanan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-20 dengan judul Anggara Murka yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai